Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli rakyat Indonesia, supaya tahu Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut di penjara. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas. Semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tifa yang mengatakan saya ikhlas di penjara gitu kan. Jadi perkataan juga adalah doa gitu. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Kalau Bu Tifa ingin lihat, ya nanti di pengadilan prosesnya. Bukan sekarang, ikuti aja prosesnya. Itu satu ya. Jadi bukan merayu-rayu ke rakyat, tolong tunjukkan. Katanya mau taat hukum. Jadi prosedurnya itu kalau mau taat hukum di negara hukum itu ada. Meminta untuk diperlihatkan ijazahnya gitu. Ini kan sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu. Akhiri pertikaian ini kalau memang ada kesalahan minta maaf saja. Itu hal yang baik. Dan siapa yang minta maaf? Karena Tuhan saja memaafkan hambanya gitu loh. Jadi kalau memang sumpah ada permintaan maaf, saya kira Pak Jokowi pasti sebagai negarawan akan memaafkan. Mas Roy, Dr. Tifa kalau minta Aneh dan juga konyol ya teman-teman Dokter Tifa ini. Coba bayangin, selama ini bukannya dia ya yang selalu menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah sekarang giliran dilaporin oleh Pak Jokowi, dia teriak-teriak seperti orang kesurupan, minta supaya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya. Pertanyaannya sekarang kalau dia sendiri nih belum tahu dan belum pernah melihat ijazah Pak Jokowi tersebut, lalu selama ini apa dasarnya dia mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Sementara dia sendiri kan juga belum pernah melihatnya. Aneh nggak sih teman-teman? Coba bayangin aja ya. Misalnya nih ya, ada orang menuduh ijazah saya palsu. Padahal orang tersebut tidak pernah sekalipun melihat ijazah saya. Terus kalau nggak mau disebut orang gila, orang yang kayak gitu disebut apa coba? Coba deh kalian komen. Oke, kita lanjut dulu yuk. Tonton video fullnya teman-teman. Pasti kalian nanti tahu seperti apa sih sebenarnya orang ini. Persoalan ini kan sangat melelahkan, karena bukan hanya berbulan-bulan ini saja, tetapi 10 tahun. Dengan sebetulnya solusinya sangat sederhana saja. Ya, tidak harus membuat Pak Joko Widodo sakit seperti sekarang. Ya, sampai beliau tidak bisa ikut upacara yang sangat penting, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Saya baru ketemu Pak Jokowi sehat kok. Jadi, sehat walafiat. Ya yang menyampaikan adalah lah yang bilang sakit sopo. Yang menyampaikan kan ininya beliau, apa namanya? Bukan apa ADC-nya beliau kok. Coba dong lihat. Saya baru aja ketemu Pak Jokowi sehat. Yang menyampaikan. Jadi gini, penyampaian informasi ke publik itu jangan sampai salah. Boleh nggak dia diam? Saya itu ingin menyampaikan kepada rakyat, kita sedih ya. Ketika Pak Joko Widodo itu sakit kan kita sedih kan? Ya, Pak kan? Jokowinya sehat. Makanya kita Pak Jokowinya berdoa tidak sakit. mudah-mudahan Pak Joko Widodo sehat. Kemarin waktu Hari Kesaktian Pancasila, upacara yang sangat penting, beliau tidak hadir. Itu kan tentu saja sangat mengagetkan kita semua. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri saja hadir. Itu sangat tidak lazim pada Hari Kesaktian Pancasila. Kehadiran itu seorang di dalam mantan acara presiden itu tidak hadir. Padahal itu adalah hari yang sangat penting bagi rakyat Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945. Ya, nah jadi saya mendoakan di sini secara setulus hati. Mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan kepada kita semua rakyat Indonesia, 280 juta rakyat ini sangat menunggu seperti apa sih ijazah beliau. Seandainya ada ijazah beliau, tentu saja saya ya sebagai alumnus UGM itu sangat bangga. Bahwa ijazah itu akan ditunjukkan di pengadilan. Saya sangat bangga seandainya mantan presiden kita Joko Widodo itu memiliki ijazah asli dan saya sangat bangga sebagai alumnus UGM. Jadi itu saja Pak Jokowi sebetulnya. itu memiliki Jadi tidak ijazah usah harus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Orang dua sudah dipenjara. Bambang Tri, Gus Nur itu sudah dipenjara. Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia ya yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat
ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar. Beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Ini saya mau ikhlas, pidato saya apa ridho. nih? Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, gak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini Ya. mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi, kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya dipenjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Yang pertama, semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tifa yang mengatakan saya ikhlas di penjara gitu kan. Jadi perkataan juga adalah doa gitu. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan terhadap perkara ini, saya sudah sampaikan ada yang namanya adagium asas actori incambit onus probandi dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum perdata itu asas actori incambit probatio, yang artinya siapa yang menuntut dialah yang membuktikan. Nah, di dalam konteks ini kan teman-teman ini yang menuntut. Terus setelah dituntut balik meminta untuk diperlihatkan ijazahnya gitu. Ini kan sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu. Mereka menuduh ijazah seseorang itu palsu, tapi mereka sendiri tidak memperoleh ijazahnya yang asli. Jadi saya kira itu harus dipikirkan lagi ya, khususnya kepada teman-teman ini. Apabila kita telah melakukan tuduhan terhadap seseorang, tentu kita sudah memiliki suatu bukti. Contohnya, kita menuduh seseorang melakukan pencurian, tentu kita sudah memiliki bukti dia melakukan pencurian. Jadi terhadap kasus ini, Bung Aiman, saya ingin menyanyikan lagu Batak yang berjudul Saya Anju Maau. Apa artinya tuh? Nyanyi seperti ini. Molo adong nasalah manang nahurang pambaenatki. Saya Anju Maau, saya Anju Maau, Bapak Jokowi. Nah, artinya apa? Jika ada yang salah di dalam diriku, maafkanlah daku. Itu lebih elegan, gitu loh. Artinya, laporan pengaduan ini, Bung Aiman, telah dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri yang membuktikan bahwasanya tuduhan ijazah palsu tersebut telah terpatahkan. Sehingga berbalik, perbuatan pidana yang menuduhkan ijazah palsu ini adalah perbuatan pidana yang paling sempurna terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baiknya. Saya kira seorang Joko Widodo, mantan presiden yang kita banggakan dan kita cintai seluruh rakyat Indonesia ini, ya, tidak akan melakukan suatu respon apabila dirinya tidak merasa diinjak-injak sehina-hinanya. Ya kan? Dia dilaporin kemarin, sudahlah, hadapi, sampai datang loh beliau ke Bareskrim Mabes Polri. Padahal beliau ini punya sejarah di Republik ini sebagai mantan presiden sudah 2 periode. Seorang mantan presiden datang ke Bareskrim Mabes Polri, saya kira
itu adalah hal yang luar biasa. Beliau menunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang yang taat hukum sebagai warga negara yang baik. Nah, jadi dalam kasus ini ada sebuah adagium yang mengatakan nullum crimen nulla puna sine lege, yang artinya hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap tindakan suatu dugaan kejahatan yang tidak diatur dalam undang-undang. Menelisik adagium tersebut, kita menuduhkan perbuatan ijazah palsu adalah kejahatan, tapi kita sendiri tidak bisa membuktikan yang palsu itu di mana gitu loh. Perbuatan pidana itu di mana gitu. Sehingga konsekuensi logis daripada perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Pak Jokowi membawa laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Saya kira ini bagus buat Mas Roy, Dr. Tipa dan kawan-kawan untuk membuktikan ini loh Pak polisi ijazah palsunya gitu. Tinggal dikasih aja penyidik. Nanti penyidik akan melakukan penyitaan baik itu ijazahnya Pak Jokowi ya, baik itu bukti yang diajukan oleh teman-teman terlapor, sehingga ini terang benderang. Nah, konteks tadi terkait dengan gelar perkara terbuka itu tidak ada diatur di dalam KUHP maupun Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Adanya itu hanya gelar perkara biasa dan khusus. Nah, kekhususan itu tadilah teman-teman meminta kepada Karwasidik untuk dilakukan gelar perkara khusus agar diundang nih para Kalau pihak. ada penyimpangan, Dan itu hanya baru terbuka melakukan. untuk terbatas gitu loh. Nah, maka dari itu saya minta sudahlah akhiri pertikaian ini. Kalau memang ada kesalahan, minta maaf saja. Itu hal yang baik. Siapa yang minta maaf? Karena Tuhan saja memaafkan hambanya gitu loh. Jadi kalau memang sumpah ada permintaan maaf, saya kira Pak Jokowi pasti sebagai negarawan akan memaafkan. Mas Roy, Gimana? Udah ada gambaran belum setelah melihat video tadi? Menurut kalian kira-kira Dr. Tifa ini orangnya seperti apa teman-teman? Maksud saya, apakah orang ini benar-benar sedang mencari kebenaran terkait isu ijazah ini? Atau hanya sekedar ingin menjatuhkan nama baik Pak Jokowi aja? Jujur ya, menurut saya sih orang ini tidak sedang benar-benar mencari kebenaran atas apa yang diyakininya tentang ijazah Pak Jokowi. Tapi orang ini memang hanya sekedar melampiaskan kebenciannya kepada Pak Jokowi. Dan karena di dalam hatinya sudah kadung tertutupi oleh rasa kebencian kepada Pak Jokowi, maka apapun yang keluar dari mulutnya itu hanyalah narasi-narasi kebencian aja kepada Pak Jokowi. Bahkan ya, orang ini tidak segan-segan memfitnah Pak Jokowi. Misalnya seperti yang dia katakan tadi terkait kondisi kesehatan Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa saat ini Pak Jokowi terkena penyakit kulit disebabkan karena Pak Jokowi sudah stres akibat menyembunyikan ijazahnya selama ini. Jadi, dia ingin meyakinkan publik bahwa kondisi kesehatan Pak Jokowi yang katanya terkena penyakit kulit tersebut gara-gara tidak mau menunjukkan ijazahnya. Lagi-lagi ini pernyataan yang ya sangat tidak masuk akal ya teman-teman. Bahkan sama sekali nggak nyambung. Tapi herannya ada aja orang yang masih terprovokasi dan percaya dengan orang ini. Padahal ya hampir sebagian besar omongan Dr. Tifa ini sangat sulit diterima oleh akal sehat. Dan hanya orang-orang yang memiliki akal tidak sehat saja yang percaya sama dia. Nah, kalau kalian mau masuk golongan yang mana nih? Tulis di kolom komentar. Bye!